Nah, sekarang terkait dengan organizing atau pengelolaan organisasi. Bahasa sederhananya seperti itu. Organizing ini memang diartikan ada dua versi. Yang pertama, pengelolaan organisasi. Ada yang mengatakan organizing ini pengelolaan orang-orang di dalam organisasi itu. Nah, itu gampang bisa dibaca sendiri dalam teorinya. Kita fokus pada organisasi pendidikan yang didirikan oleh Rasulullah waktu itu. Pertama, yang saya sampaikan tadi, Darul Arkom, rumahnya Arkom. Di Darul Arkom itu sebagai tempat pertemuan dan pengajaran pertama, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu dan menjelaskan, sahabat menghafalkan, menghayati dan mengamalkan. Di Darul Arkom itu, jadi Darul Arkom itu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, orang-orang berkumpul, dan waktu berkumpul itu bukan siang hari yang sangat mencolok dicurigai orang oleh kafir Quraisy, tapi malam hari, tengah malam berangkat ke rumahnya Arkom. Di situ Rasulullah menyampaikan wahyu yang turun, kemudian dijelaskan, sahabat menghafal, ada yang menulis, menghayati dan mengamalkan. Di rumahnya Arkom itu ada sekitar 38, ada yang mengatakan 40 orang yang sudah masuk Islam di dalam rumahnya Arkom itu. Di rumah Arkom ini selain sebagai madrasah, ya, juga sebagai tempat pertemuan. Orang masuk Islam, misalnya ingin menyatakan Islam, berangkat ke rumahnya Arkom. Itu seperti itu. Contoh orang ke-40 yang masuk Islam itu bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orang ke-40. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam? Nanti ceritanya hasil pengajaran di Arkom itu kemudian dilanjutkan atau dikembangkan sendiri oleh para murid-muridnya lah kalau sekarang di rumahnya masing-masing. Salah satu contohnya adalah Fatimah binti Khattab. Fatimah adiknya Umar, ya. Fatimah adiknya Umar itu suaminya kan Said, ya, yang berangkat ke Darul Arkom, pulangnya saling belajar. Fatimah dan Said suaminya diajari oleh gurunya Kabab. Nah, Kabab itu juga salah satu murid di Darul Arkom. Di situ ada proses belajar 3 orang, Kabab, Fatimah dan Sa'ad suaminya. Nah, waktu belajar di rumah Fatimah itu Umar bin Khattab datang. Ceritanya kan Umar itu mau membunuh Rasul. Di tengah jalan bertemu dengan salah satu sahabat. Kasarnya mau kemana Abu Umar? Mau membunuh Rasul. Kenapa? Karena begini-begini. Sebelum kamu membunuh Rasul, bunuh dulu adikmu Fatimah, karena dia sudah masuk Islam. Tambah marah Umar. Datang ke rumahnya Fatimah, langsung didobrak pintunya. Waktu itu Fatimah terlihat sedang ngaji, sedang belajar Quran yang diajari oleh Kabab tadi itu. Kertasnya atau secari mushaf itu waktu itu surat At-Toha ayat 1 sampai 8 yang dibacakan oleh Fatimah. Coba dibacakan. Apa itu? Nah, dengan membaca surat At-Toha ayat 1 sampai 8, Umar langsung masuk Islam. Saking indahnya ayat itu. Nah, ini kisahnya Umar masuk Islam karena murid Darul Arkom yang mengajarkan Fatimah di rumahnya itu. Kemudian lembaga yang kedua adalah masjid. Masjid itu waktu itu tidak seperti sekarang yang hanya sebagai tempat peribadatan. Waktu itu multifungsi, tempat beribadah, pendidikan, militer, dan lain-lain. Semua aspek dilaksanakan di masjid waktu itu. Masjid pertama itu Masjid Quba yang dijadikan Rasulullah sebagai tempat pendidikan. Kemudian Masjid Nabawi di Madinah. Masjid yang dijadikan pusat pendidikan. Nah, di dalam masjid ini Rasulullah menggunakan metode khutbah, kemudian halakoh dan dialog. Jadi yang paling sering Rasulullah itu menggunakan metode halakoh. Jadi setelah sholat jamaah itu Rasulullah di emperan masjid atau di dalam masjid itu halakoh. Rasulullah duduk dilingkari oleh para sahabatnya. Nah, kemudian di halakoh itu terjadilah dialog terkait dengan kehidupan sehari-hari. Evaluasi waktu itu secara langsung di akhir pembelajaran Rasulullah mesti tanya apa sudah difahami atau apa yang perlu dikembangkan.
Itu. Dan penunjukan contoh, misalnya ada sahabat yang sudah berhasil, silahkan belajarlah pada si A ini adalah ahli surga. Rasulullah sering mengatakan seperti itu. Kemudian as-sufah. Sufah itu ruang yang bersambung dengan masjid atau asrama yang ditinggali oleh ahlus sufah. Ini asal kata tasawuf, ya, tasawuf dari kata sufah, sufi, ya, ahlus sufah. As-sufah ini sebenarnya asrama yang ada di sebelah masjid. Waktu itu di Masjid Nabawi misalnya, ya, itu ada asrama-asrama yang ditinggali oleh ahlus sufah. Nah, di Masjid Nabawi itu terdapat 70 orang ahlus sufah, di antaranya Abu Hurairah. Ahlus sufah ini orang yang tidak punya keluarga, kemudian fakir, itu tinggal di situ, dan Rasulullah memberinya makan dan belajar di situ pada Rasulullah langsung. Nah, di dalamnya mempelajari Al-Quran, kemudian setelah itu hadis-hadis, kan banyak itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, karena setiap hari bersama Rasulullah. Setelah mempelajari Al-Quran, ya, kemudian penjelasan dari Rasul, mereka rela menyebar ke seluruh penjuru dunia untuk mendakwahkan hasil belajarnya itu. Dan yang keempat adalah Al-Kutab. Kutab itu memang sudah ada sebelum Islam, tapi waktu itu hanya sebatas tempat belajar baca tulis. Artinya kutab sebelum Islam itu tidak efektif, karena waktu Rasulullah berdakwah itu terdapat hanya 17 orang yang bisa membaca dan menulis. Nah, berarti kurang efektif kutab sebelum Islam. Nah, dan di era Mekah Rasulullah mempekerjakan orang zimmi mengajar baca tulis di hutab itu. Ini di era Madinah. Orang zimmi itu orang non muslim yang dilindungi. Jadi mereka tidak memusuhi Islam, juga kita tidak boleh memerangi dia. Rasulullah itu mempekerjakan orang non muslim bahkan sebagai pengajar baca tulis di Mekah. Nah, kemudian di Madinah kutab ini sangat dioptimalkan sekali oleh Rasulullah. Dengan cara misalnya waktu perang Badar usai, ada 70 tawanan perang Badar, oleh Rasulullah diminta sebagai persyaratan tebusan atau pembebasan mereka, itu bisa mengajari 10 anak di Madinah. Kalau satu orang bisa mengajari 10 anak baca tulis, maka dia dibebaskan sebagai tawanan. Dengan taktik seperti itu, 70 orang tawanan mengajari 10 anak, maka di Madinah itu ada 700 orang yang bisa baca tulis. Nah, sampai itu. Di tawanan perang disuruh ngajari baca tulis pada 10 anak. Nah, ini taktik yang luar biasa. Kemudian kutab di Madinah ini berbeda dengan kutab di Mekah. Materinya selain baca tulis syair-syair Arab, puisi, dan seterusnya, di Madinah ini ditambah juga dengan baca tulis Al-Quran. Kalau zaman sekarang seperti TPG seperti itu.